Oke, halo guys, welcome back to Mudah Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke, seperti biasa hari ini kita akan menganalisa ya beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke, teman-teman langsung aja kita masuk ke chart. Oke, teman-teman kita bisa ngelihat IHSG hari ini ditutup menguat 0,3%, tapi volume transaksi masih 10,5 triliun. Ya, kita bisa tahu sendiri bahwa IHSG gitu ya, volume transaksinya masih di area-area segitu ya, yang dimana sebetulnya ya agak sedikit sepi nih, market sepi banget. Tadi juga rame sebentar aja, habis itu sepi. Nah, tapi sekarang ini memang IHSG seperti yang kita analisa kemarin ya, kebentur resistance ya. Jadi ada resistance dia di area kotak ini ya, dia belum berhasil melaluinya, dia tarik turun. Kalau teman-teman bisa ngelihat ininya apa, chartnya IHSG tuh, lihat dia menguat sampai ke resistance 6951. Teman-teman bisa lihat pas banget ini di atasnya, terus dibanting turun ya, tapi masih hijau ya. Tapi kedepannya gimana untuk IHSG ya, emang gak mudah buat dia melalui MA 200, tapi ya kemungkinan besar dia akan terus sideways di area-area sini. So, tapi kita mau lihat walaupun IHSG sepi gitu ya, tetap aja ada saham yang outstanding yang muncul keluar. Kita tinggal lihat aja sektor dari mana. So, sekarang kita mau lihat yang pertama sahamnya NICL. Nah, si NICL ini PAM Mineral ya. Kita ngelihat bahwa ini saham tuh uptrend bener ya. Dia naik dalam periode dari 1 November, dia naik udah berapa ratus persen ya. Kita lihat dari 1 November ke hari ini aja udah 193%. Ini kacau nih, 94 hari kerja 1 November ya, ini awal Februari, berarti kurang lebih 3 bulanan ya, 3 bulanan kurang lebih. Ini NICL naik sampai hampir 200%, dan kenaikannya dia ini sangat uptrend dan volumenya semakin meningkat. Dan kalau misalkan kita ngeliat sekarang gitu ya, NICL justru menarik teman-teman ya, karena kenaikan dia yang tinggi begini dia pullback. Nah, pullback ini cakep sih, kita lihat ya pakai Fibonacci ya. Pullbacknya dia ini adalah koreksi yang sangat teramat wajar gitu, karena dia naik udah ratusan persen, hampir 200% dia pullback sampai ke Fibo 188. Bahkan dia nggak kena 0,382 di 166, 164, dia udah rebound ya. Jadi NICL ini menurut gua lumayan menarik buat kita jadikan watchlist. Tapi kalau kita main masuk aja jebret begitu, itu nggak bijak sih menurut gua ya. Maka dari itu gue selalu bilang jangan pernah masuk ke saham yang lagi kenceng-kencengnya. Hari ini NICL naik 18%, terus mau langsung entry besok kakak, kurang bijak ya. Jadi ketika seperti ini teman-teman jadi dihadapi dengan style kalian masing-masing gitu ya. Kalau misalnya kalian yang oke, kalau dia breakout dari sini gue beli, oke, silakan dilakukan belinya, tunggu dia breakout 294 ya. Ini kan high-nya dia di 16 Januari itu di 292. Jadi kalau dia break 294, gue kayaknya baru beli, silakan. Jadi kita pasang alarm di sini. Ya kalau misalkan teman, oh enggak, gue buy on weakness, kelihatannya dia lagi bikin pola nih, pola entah kayak handle, entah double bottom, kita nggak tahu ya. Tapi kita bisa ngelihat bahwa ini dia lagi bikin rounding bottom. Jadi kayak pola reversal. Apakah dia akan langsung breakout dengan sedemikian rupa ya, kita nggak tahu. Kalau misalkan dia bikin double bottom kayak gini ya, terus dia baru breakout, oke, ini opsi pertama. Kalau dia bikin cup and handle misalkan seperti ini cupnya ya, dan dia bikin handle-nya kayak gini, maka ya nggak masalah. So, yang penting jangan langsung entry waktu dia naik kencang begini, tunggu dia konsolidasi ya. Konsolidasinya entah dia konsolidasi di sini terus dia bikin tipis, entry boleh gitu ya. Kalau dia breakout tunggu di sini, pas dia breakout tunggu pullback boleh. Jadi menurut gue NICL ini bolehlah kita jadi watchlist ya. Dari stokastik menarik, golden cross, area jenuh jual yang masih di golden cross, di area plus di area plus. Jadi cukup menarik ya. Bagikan pendapat kalian mengenai NICL. Nah, kalau misalnya kita ngelihat ya broksumnya ya, NICL ini di big akumulasi, dan kalau kita ngelihat hari ini foreign akumulasi gila, net buy ya, tuh net buy. Nah, kita bisa ngelihat nih NICL 11,9 miliar untuk NICL foreign beli ya. Sebelumnya belum pernah nih foreign beli sampai segitu gede. Oke. Nah, hari ini dia beli 11,9. Naiknya 18%, wajar ya.
kalau kita ngeliat average mereka dia di 254. So makanya kalau misalkan dia koreksi sampai ke sini, yaitu peluang besar sih teman-teman, dia 254. Tapi kita lihat ya akumulasinya si foreign ini dari mana. Kita ngeliat net buy nya dia itu dari 1 Februari. Coba kita lihat sampai ke 10 Januari ya, karena ini masih ada buy nya terus. Nah, 10 Januari, dari 10 Januari kita lihat foreign masih big akum ya. AK ya, PG yang megang paling banyak di 212, AK 220. Jadi kalau misalkan dia beneran bikin cup and handle ya, kita tinggal tunggu dia di sini nih. Ini menurut gue ini adalah area buy ya. Area buy di 234 sampai di 212 ya, itu masih area buy lah sebetulnya. 234 sampai 216 atau 220 ya. Nah seperti ini. Jadi kita lihat kalau misalkan dia beneran bikin cup and handle, menurut gue sih menarik untuk kita jadikan watchlist. Ya coba bagikan pendapat kalian lah untuk NICL ini ya. Lanjut ke saham berikutnya itu Sen. Nah Sen juga naik tinggi hari ini 10%. Cuman yang membedakan dia dengan NICL tadi, Sen ini masih downtrend. Nah beda ya, tadi NICL itu dia candlenya di atas ketiga moving average MA 20, yang ini 20 nih ya, yang kuning gue dijadiin 20, 100 dan 200 nya ya. Jadi ini masih saham downtrend ya. Dia emang udah kelihatan reversal karena dia udah berhasil closing di atas MA 20 nya, tapi dia masih harus melalui MA 100 dan MA 200, yang dimana kita ngeliat dari historical, karena kita technical analysis, kita ngeliat kejadian yang pernah terjadi. Berapa kali yang terjadi kena MA 100 turun, MA 100 turun, MA 100 turun. Jadi untuk Sen gua belum tertarik karena dia masih downtrend dan dia belum berhasil melalui MA 100. Tapi kalau emang kalian yang scalping tadi ya, untuk Sen ya terserah, boleh-boleh aja lihat ke time frame yang lebih dekat. Kita lihat time frame lebih dekat, dan di sini juga dia sebetulnya bikin pola yang namanya ascending triangle ya. Tapi ini benar-benar harus disiplin ya teman-teman. Nah ini dia bikin pola ascending triangle. Nah seperti ini. Ya breakout kan. Nah besok kalau mau pullback 120 menurut gue boleh-boleh aja ya. Targetnya jualnya itu nggak usah jauh-jauh. Cuman di MA 100. Sekarang kita ngeliat historical, kena MA 100 jual. Ya coba kita lihat upside-nya. Kalau besok dia pullback beneran ke 120. Kita jual di MA 100. Ini masih punya potensi 11%-an. Ya stop loss-nya kalau dia ya breakdown aja dari channelingnya. Ya oke. Jadi seperti ini untuk Sen. Ya coba kita lihat nih. Mungkin masih bisa lah, menarik ya, 10%-an gitu ya. Karena dia baru breakout. Tapi besok kita lihat harga average-nya mereka tuh 114 teman-teman. Kita dapat 120, 119 itu agak lebih mahal. Tapi kalau kita nunggu belinya di 114 menurut gua sebentar. Ini dari tanggal 1. Kita lihat dari tanggal 3. Oke, average mereka 123. Jadi kalau 120 good, tapi kalau di bawah 110 itu enggak good ya, malah jadi jelek ya. Kalau kita ngeliat foreign emang nggak beli di sini, foreign nggak ada pembelian tipis. Kita lihat nih ya, Sen nggak ada ya, Sen nggak ya, jadi mainin domestik aja nih. YP beli. Nah tapi kalau teman-teman yang aliran dananya gede, yang udah miliaran ya, Sen ini agak kurang liquid karena ya ini cuma 1 miliar tuh teman-teman, bisa lihat lah ya. YP beli 300 juta seperti itu, dan ini masih downtrend. Bagikan pendapat kalian mengenai Sen ini ya. Lanjut ke saham berikutnya itu Bevin. Nah Bevin ini menarik, dia baru aja breakout, dan ini kelihatan tanda-tanda reversal yang terjadi sama Bevin ini. Dia udah nge-breakout resistance-nya, dan ini pola yang cukup cakep. Dia bikin triple bottom gitu ya, bottom support kuat nih, gua garisin ya. MACD udah masuk ke area plus, tambah dia breakout dengan volume yang cukup gila. Nah menurut gua untuk Bevin sendiri kita bisa nih tunggu pullback, boleh ya. Pullbacknya di 1235. Kita ngeliat nih Bevin average nya 1250 semuanya hari ini ya. 1260 loh. Kalau kita beli 1250 besok itu udah sama kayak ini
DX, KZ yang belinya 7,8 miliar gitu ya. Tapi ingat, kenaikannya Bevin ini udah gila tuh 2, 3, 4 hari. Jadi kembaliin tadi statement yang pertama kali gue ngomongin di NICL, kita tunggu dia konsolidasi. Ya tunggu dia pullback kek, tunggu dia konsolidasi bikin apa kek. Nah baru kita entry dengan tenang ya. Karena ini dia baru breakout, kemungkinan besar dia pullback dulu ke 1230 sampai ke 1215. Itu menurut gua area buy. Kalau misalkan dia pullback di sana 1230 sampai 1215 dengan low volume. Nah, itu menurut gue ini adalah area buy ya. Oke. Nah, upside-nya si Bevin sendiri ya bisa ke 1350. Coba kita ukur ya, berapa persen sih upside-nya dia ke 1230, ya kurang lebih 8%-an ya. Jadi menurut kalian Bevin menarik gak? Bagikan pendapat kalian. Oke, lanjut ke saham berikutnya itu Same. Nah, Same ini. Same naik 9%, hampir 10% ya. Yang menarik untuk Same ini, dia naiknya kencang, dia konsolidasi, dia breakout gitu ya. Tapi breakoutnya dia kembali lagi, MACD emang bagus di area plus, golden cross, stochastic, golden cross gitu ya. Tapi dia masih cenderung downtrend, dia belum berhasil closing di atas MA 200. Kita lihat historical, kena MA 200 turun. Jadi kalau untuk Same sendiri, kalau buat yang trading cepat ya mungkin boleh aja, tapi targetnya Same sedikit ini ke 328. Biasanya 328 dia bakalan turun karena itu ada resistance dia yang selanjutnya. Tapi kalau dia breakout dari situ, maka targetnya Same ke 344. Ya kita ngelihat nih, coba Broksumnya sih Same big akumulasi oleh RF. Nah kalau foreign emang nggak beli. Nah kita lihat aja langsung Same. Nah foreign ya nggak tertarik. Tadi Bevin gimana? Nah foreign akumulasi. Jadi untuk Same sendiri ya kelihatan tanda reversal tapi belum valid. Nah tapi bagikan pendapat kalian. Kalau dia breakout menurut gue ya bolehlah kita jadiin watchlist untuk Same. Nah dari keempat saham ini menurut kalian mana sih yang paling menarik? Ya kalau dari gua NICL dan Bevin gitu. Kalau dari kalian gimana? Bagikan pendapat kalian. Kalau bisa kenapa menarik menurut kalian, supaya gua makin ngerti oh pandangan kalian seperti ini, dan teman-teman yang nonton juga makin ngerti. Sekian analisa saham kita kali ini. Nanti see you di video selanjutnya malam ini juga. Jangan lupa ya jam 8 malam. Dan kalau suka boleh like dan subscribe. Thank you semuanya, bye bye.